Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Dunia Ilmu Euclid. Pada kesempatan kali ini saya kembali masih akan membahas untuk materi kelas 8 dari buku Kurikulum Merdeka, yang mana yaitu mengenai menyederhanakan bentuk aljabar. Yang saya bahas di sini nantinya adalah penjelasan dan latihan yang ada di halaman 13. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini materi yang dijelaskan di dalam halaman 13 adalah nilai dari bentuk aljabar. Nah, terkait permasalahan matematika seperti berikut, Heru dan Dewi memperoleh jawaban dengan cara yang ditunjukkan di bawah ini. Ya, jadi di sini diketahui jika X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 4. Tentukanlah nilai dari 7X dikurang di dalam kurung 6X dikurang 2Y. Nah, ini cara Heru, yang ini cara Dewi. Nah, perhatikan untuk cara Heru di sini 7X dikurang di dalam kurung 6X dikurang 2Y. Berarti nanti ya 7X dikali negatif 5. Ya, 7X dikali dengan negatif 5. Nah, di sini maksudnya apa? Yaitu nanti di sini X-nya itu adalah negatif 5. Kemudian dikurang 6 ya dalam kurung di sini ya. Di sini berarti 7X, berarti 7 dikali negatif 5 ya, karena nilai dari X itu adalah negatif 5. Lalu dikurang 6 dikali negatif 5 ya, jadi 6 dikali X ya, 6 dikali negatif 5, lalu dikurang dengan 2Y. Nilai Y itu adalah 4, berarti 2 dikali 4. 7 dikali negatif 5 adalah negatif 35, lalu dikurang 6 dikali negatif 5, negatif 30, lalu dikurang 8. Ya, 2 dikali 4 ya. Di sini berarti dikurang 8. Lalu sekarang kalian perhatikan di bawahnya, berarti negatif 35 dikurang negatif 38 ya. Nah, di sini berarti negatif 30 dikurang 8, berarti negatif 38. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah negatif 35 ditambah ya, pertemuan antara negatif dengan negatif, berarti plus ya, atau tambah 38. Sehingga negatif 35 ditambah 38 sama dengan 3. Nah, ini untuk cara Heru. Bagaimana dengan cara Dewi? Ya, Dewi kita lihat, perhatikan. 7X dikurang dalam kurung 6X dikurang 2Y. Nah, berarti Dewi melepas tanda kurungnya atau membuka tanda kurungnya. 7X dikurang 6X. Ya, di sini jadi negatif bertemu dengan positif, kemudian negatif bertemu dengan negatif positif. Ya, jadi positif 2Y atau ditambah 2Y. Lalu setelah itu ya Dewi ya menghitung 7X dikurang 6X sama dengan X. Lalu ditambah dengan 2Y. Nah, kemudian dimasukkan sekarang nilainya. X sama dengan negatif 5 ditambah 2 dikali 4 ya. Nilai Y-nya 4. Berarti negatif 5 ditambah ya 2 dikali 4 8. Berarti negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Ya, nah ini cara Dewi. Namun hasilnya tetap sama. Ya, karena di dalam matematika itu jawabannya pasti. Ya, dengan cara apapun tapi hasilnya harus sama. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ya bagaimana cara mengerjakan atau menjawab soal yang ada di halaman 13. Nah, sekarang kalian perhatikan soalnya untuk soal 1. Jika X sama dengan 5 ya dan Y sama dengan negatif 3. Ya, kemudian carilah nilai dari bentuk aljabar berikut. Berarti di sini untuk nilai X-nya sama dengan 5 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Sekarang kita perhatikan untuk yang soal nomor 1. Nah, berarti 4 dikali 5. Ya, 4 dikali 5 karena nilai X-nya tadi 5, lalu dikurang 2 dikali negatif 3. Ya, nilai Y-nya adalah negatif 3. Lalu dikurang ya 2 dikali 5, lalu dikurang 9 dikali negatif 3. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini berarti 4 ya dikali dengan nanti ya 5 ya negatif bertemu dengan negatif sini berarti
sama saja dengan negatif 2 dikali dengan negatif 3, berarti positif 6 atau tambah 6. Lalu dikurang 2 dikali 5, 10 ya, kemudian ditambah ya, negatif dikali negatif ya, berarti di sini sama saja negatif ya, dikali negatif itu adalah negatif 27 ya, negatif 27. Nah, jadi maaf, positif 27 karena negatif dikali negatif ya, 9 dikali 3. Lalu sekarang 4 dikali 5 tambah 6 ya, berarti 4 dikali 11 lalu dikurang dengan 37, 10 tambah 27. 4 dikali 11 hasilnya adalah 44, lalu dikurang dengan 37 hasilnya adalah 7. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 1. Lalu bagaimana dengan jawaban yang nomor 2? Sekarang kalian perhatikan untuk yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 berarti negatif 2x ditambah y dikurang 3 dikali dalam kurung x tambah 2y. Berarti negatif 2 dikali 5 ditambah negatif 3 ya, negatif 3 di sini ya. Y-nya bernilai negatif 3 lalu dikurang 3 dikali 5 ditambah 2 dikali negatif 3. Ya, perhatikan sini. Lalu sekarang kalian tulis di bawahnya negatif 2 dikali 5 berarti negatif 10 ya, positif bertemu dengan negatif ya di sini nanti ya. Positif bertemu dengan negatif ya nanti. Nah, sekarang di sini kita kerjakan yang ini dulu. Ya, berarti 3 dikali 5. Nah, di sini 2 dikali negatif 3 berarti negatif 6. Ya, negatif 6. Nah, jadi nanti yang di bawahnya kalian tulis negatif 10 positif bertemu dengan negatif berarti hasilnya negatif. Lalu dikurang 3 dikali 5 dikurangin 6. Ya, jadi positif bertemu dengan negatif. Nah, kemudian berarti nanti negatif 10 dikurang 3, kemudian dikurang 3 dikali negatif 1. Ya, jadi 5 dikurangi 6, negatif 1. Lalu di bawahnya kita tulis negatif 10 dikurang 3. Ya, kemudian ditambah 3. Yaitu di sini negatif dikali dengan negatif, tambah 3. Nah, ini kita coret. Ya, nah hasilnya adalah tinggal negatif 10. Demikian untuk pembahasan yang nomor 2. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang saya bahas untuk soal 2. Nah, untuk soal itu 2 di sini saya menggunakan cara Dewi. Ya, cara Dewi saya lihat lebih sederhana. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk nomor 1 di sini. Ya, 2 dikali 3x dikurang 6y ditambah 3 ya, dikali dalam kurung 5y kurang 2x. Nah, kita kerjakan dulu ya. Nah, kita kerjakan berarti 2 dikali 3x 6x, 2 dikali negatif 6y negatif 12y, ditambah 3 dikali 5 15y ya, 3 dikali 5y 15y, lalu 3 dikali dengan negatif 2x berarti negatif 6x. Nah, kita selesaikan di sini berarti x ya, 6x dikurangi 6x berarti habis. Kemudian negatif 12y ditambah 15y ya, sama dengan 3y. Lalu 3 dikali dengan y ya, y-nya itu bernilai 1/3 sehingga 3 dikali 1/3 ya sama dengan 1. Ya, jadi cara Dewi ini lebih sederhana dan lebih simpel. Lalu kemudian sekarang kita lihat cara yang untuk soal nomor 2. Ya, nomor 2, negatif 12x pangkat 2y dibagi dengan negatif 4x. Nah, lalu kita kerjakan di bawahnya negatif 12x pangkat 2y ya, dalam kurung dikali ya, tanda bagi dirubah, kemudian ininya pembilang dan penyebutnya bertukar tempat. Jadi 1 per negatif 4x. Nah, kemudian kita kerjakan seperti ini ya. Jadi negatif 12x pangkat negatif 12x pangkat 2y dikali 1 ya, sama dengan negatif 12x pangkat 2y per negatif 4x. Nah, kemudian negatif 12 dibagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah positif 3. Ya, karena negatif dibagi negatif. Lalu ini x pangkat 2, di sini x. Ya, berarti seperti yang saya jelaskan dalam rumus, berarti kalau pembagian pecahan, jadi nanti x pangkat 2 dikurang 1. Ya, karena di sini pangkatnya 1 ya. Ada pangkat 1, jadi tinggal x.
ya, tinggal X pangkat 1, ya, namun tidak ditulis, jadi tinggal X. Lalu dikali dengan Y, ya, dikali dengan Y. Nah, jadi menjadi 3XY. Nah, lalu setelah itu baru kita masukkan angka-angkanya. Ya, untuk nilai X adalah negatif. Untuk nilai X adalah negatif 2. Oh, ini terbalik ya, harusnya ya negatif 2 di sini. Kita coret aja yang ini ya. Jadi 3 ya dikali dengan X. X itu negatif 2. Ya, namun hasilnya nanti sama ya. Dikali dengan negatif 2. Lalu kemudian nilai Y-nya adalah 1/3. Ya, nilai Y-nya 1/3. 1/3. Maaf, di sini nilai Y-nya 1/3. Nah, sehingga nanti kita coret saja ini. Ya, kita coret. Nah, sehingga menjadi sama-sama dibagi 3, hasil 1 ya, berarti kemudian tinggal ini. Negatif 2 dikali 1. Menjadi negatif 2. Nah, jadi jawaban untuk nomor 2 di sini adalah negatif 2. Demikianlah pembahasan saya untuk materi di halaman dan soal di halaman 13. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian sebagai referensi untuk belajar. Sekali lagi, itulah yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.